Politik dalam Islam. Yang pertama yang akan dibahas adalah konsep politik Islam. Fikih siasah, yaitu ilmu yang membahas hukum, kebijakan, dan tata kelola negara berdasarkan prinsip Islam demi kemaslahatan umat. Prinsip-prinsip politik Islam diantaranya al-hukmiyah, al-ta'ah, al-musawah, syuro, dan adalah. Macam-macam politik Islam. Yang pertama adalah siasah dusturiyah atau politik ketatanegaraan. Siasah dusturiyah membahas bagaimana sistem pemerintahan dan perundang-undangan negara harus sejalan dengan syariat Islam. Tujuannya adalah untuk menjaga keadilan dan kebaikan bersama. Yang kedua, siasat dauliyah atau politik diplomasi internasional. Siasat dauliyah adalah berbagai bentuk sistem yang berhubungan dengan hukum internasional dan hubungan dibagi menjadi tiga kelompok kenegaraan yang dibedakan, yaitu Darussalam atau negara Islam. Yang kedua, Darus Harbi, yaitu negara non-Islam. Darus Sulh, yaitu negara non-Islam. Next. Yang ketiga, siasat ma'aliyah, politik moneter atau ekonomi. Siasat ma'aliyah adalah kebijakan politik keuangan yang berdasarkan prinsip Islam yang mengatur kenegaraan, distribusi kekayaan, dan hubungan ekonomi antar negara dan rakyat. Tujuan utama mewujudkan keadilan dan sosial ekonomi, menghindari penumpukan harta dan segelintir orang. Instrumen ekonomi Islam yang pertama zakat, jizyah, karat, fa'i, ghanimah. Semua instrumen tersebut dikelola oleh Baitul Ma'al. Next. Paradigma sistem politik Islam yang pertama kelompok integralistik, yang kedua kelompok sekularistik, yang ketiga kelompok netral atau penengah. Next. Pada dasarnya, sistem politik dalam Islam bersifat dinamis dan fleksibel, tidak kaku atau otoriter. Islam tidak menetapkan satu bentuk pemerintahan tertentu seperti negara Islam atau khilafah. Al-Quran memberi ruang bagi umat Islam untuk berijtihad sesuai zaman dan budaya masing-masing. Kemudian urgensi politik dalam dakwah Islam, yaitu yang pertama penyiaran pesan dakwah yang lebih luas. Kemudian yang kedua adalah pengaruh terhadap kebijakan publik. Yang ketiga adalah perlindungan hak minoritas Islam. Yang keempat adalah menerapkan nilai-nilai moral dan etika Islam. Yang kelima adalah mencegah penyelewengan ajaran Islam. Implementasi politik Islam di Indonesia. Islam masuk ke wilayah Indonesia lewat perdagangan dan dakwah ulama. Lalu mereka mendirikan organisasi dan partai politik. Meskipun Pancasila bukan dasar Islam, tetapi dalam Pancasila terkandung nilai-nilai keislaman. Selain itu, kebijakan yang dibuat pun juga secara legal dan formal. Next. Tantangan penerapan politik Islam di Indonesia: 1. Keberagaman agama dan budaya. 2. Negara tidak berdasarkan agama tertentu. 3. Stigma radikalisme. 4. Perbedaan tafsir dalam Islam. Dan yang terakhir, kepentingan politik praktis. Next. Kesimpulannya yaitu politik dalam Islam merupakan bagian penting dari ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, yang menekankan pada prinsip seperti tauhid, keadilan, musyawarah, amanah, dan tanggung jawab, yang bertujuan untuk menciptakan tatanan masyarakat yang adil dan sejahtera. Di Indonesia sendiri masih terdapat berbagai tantangan, tetapi semangat menggabungkan nilai Islam ke dalam sistem demokrasi tetap diharapkan dalam menciptakan tatanan masyarakat yang bermoral dan beradab.